Selamat malam sahabat Putra Armul dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini saya kembali membuat video ya. Mungkin ada pertanyaan kok malam-malam, karena waktu kita bisa itu malam, karena kalau siang ada berbagai macam aktivitas ya, jadi saya bisanya malam. Baik sahabatku, pada kesempatan malam hari ini saya mau membuat video. Di hadapan kita bersama ini ada bonsai kelapa gading oren ya, gading oren, dan hampir pecah daun secara keseluruhan ya. Tapi masih ada sedikit ini yang belum pecah. Tapi secara keseluruhan hampir sudah pecah daun ya sahabat. Di sini sengaja saya mau melakukan perawatan, karena kita lihat ini ya sahabat-sahabat semua, bahwa ada bagian-bagian tapis ini yang sudah waktunya kita bersihkan. Karena contohnya seperti yang di atas ini sahabat, ini kalau kita tidak bersihkan dia akan terus tinggi ya, tinggi menjulang ke atas ya. Dan inilah waktunya kita harus segera melakukan perawatan, sehingga pelepah yang bagian kedua dari atas ini ya, ini bisa kita kita bengkokkan atau bisa kita rebahkan ke sebelah ya. Karena kalau seperti ini dia nggak akan bakal bisa rebah sobat, karena ditahan oleh bagian tapis ini. Baik, malam hari ini kita akan melakukan perawatan bonsai kelapa. Kalau kita bisa lihat ini ya, ini sudah ada batangnya sahabat ya. Ini sudah batang ya. Ini sudah ada batangnya. Ini sudah ada batang, menunjukkan bahwa bonsai kelapa ini sudah lumayan usianya ya. Ini tidak bulanan lagi, tapi sudah di atas tahun, hampir juga 2 tahunan sahabatku. Baik, kita akan mulai. Sekali lagi kita harus perhatikan seperti ini, ada bagian-bagian yang masih harus kita bersihkan. Nah, itu kita bisa melakukan pembersihan sahabat ya, bisa melakukan pembersihan. Ini ya, ini kita bisa bersihkan, karena yang seperti ini itu akan menahan ya, dia masih menahan sifatnya ya, menahan. Kita juga cari ya, kita akan coba lihat lagi. Yang ini kayaknya kita harus lakukan pembersihan sahabat ya. Nah, di dalam itu kita bisa lihat ada bagian-bagian tapis yang belum bersih. Ada bagian-bagian tapis yang belum bersih. Jadi memang harus kita bersihkan. Ya, ini ada bagian tapis yang belum bersih. Terus melakukan pembersihan sahabat. Bisa keluar. Terus ini ada juga bagian yang belum bersih nih ya sahabat, atau dengan kata lain waktu dulu itu memang belum bisa langsung dibersihkan ya, bisa langsung dibersihkan. Karena memang harus menunggu waktu sahabat, jadi nggak bisa langsung dibersihkan. Kalau dia langsung dibersihkan dia bisa terpotel nah ya, atau mudah terpatah. Kita akan membersihkan bagian tapis ini, masih ada ya, sini nampak itu sahabat, dia sudah mulai mengeluarkan seperti jaring-jaring gitu ya sahabat. Nah, memang bagian tapisnya, dan itu yang fungsinya untuk mengikat lepah-lepah atau tunas muda ya. Ini kita sebelah sini lagi, coba sebelah sini. Nah, ini coba dilihat sebelah sini. Nah, ini kita bisa lihat sahabat, ini ada bagian tapis
yang perlu juga kita bersihkan. Dengan kita bersihkan, kita gampang untuk menarik ya, menarik. Tapi sekali lagi, dalam proses pembersihannya sabar-sabar harus tetap hati-hati, ya, jangan sampai dia terpatah atau terpotel ya. Karena kalau terpotel sih dia bisa tumbuh lagi, cuman sayang ya, waktu yang kita butuhkan untuk menunggunya atau untuk mempersiapkan kembali itu memang ya tidak sebentar, sabar ya, butuh waktu bulanan ya, baru bisa kita mendapatkan atau mendapatkan pelepah yang sesuai kita harapkan atau yang sudah seperti yang kita lihat nih sekarang. Baik, ini juga ada nih sahabat ya, ini ada, ini kita harus perhatikan dalam motongnya juga harus hati-hati ya, harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati yang terjadi adalah ini sangat lembut sekali nih sahabat, sangat lembut sekali kalau tidak hati. Nah ini ya, dan ini sangat berpengaruh kalau kita tidak bersihkan, tidak potong, dia akan terus mengikat. Tapi setelah kita bersihkan, dia tidak mengikat lagi, dan kita bisa atau posisi dari pelepahnya ini bisa turun ya, bisa rebah atau bisa apa namanya, bisa dilekupkan sahabat. Jadi seperti ini, di sini masih ada nampak ya, di seperti ini masih ada nampak apanya, bagian tapisnya. Jadi kita harus bersihkan juga sahabat, biar dia tidak mengikat ya, biar dia tidak mengikat. Oke, nah itu ya, jadi sahabat-sahabat semua nih udah bisa ya, bisa dibuka, karena sudah kita bersihkan. Jadi bagian yang mengikat itu kita bersihkan. Oke, karena bagian tapis ini merupakan bagian yang sangat penting sahabat untuk menahan pelepah-pelepah baru ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, dia lebih tinggi karena bagian tapisnya belum kita bersihkan. Dan kemudian perlu hati-hati sahabatku, ini kondisinya ini lembut ya. Ini kita bisa lihat ya, warnanya ini terang ya. Ini lembut nih sahabat. Jadi kalau kita tidak hati-hati ini gampang patah nih. Ini yang disebut dengan terpotel ya. Berkali-kali apa namanya, kejadian yang saya alami ya, terpotel di bagian situ. Baik, ini kita bersihkan bagian sini ya. Tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai pelepah barunya atau daun barunya terpotong ya. Memang kita harus hati-hati sahabat, harus hati-hati. Kenapa kok nggak sampai bawah? Karena sekali lagi kita mau mencegah, dia berfungsi untuk menahan. Jadi kalau kita potong atau kita bersihkan sampai bawah, penahannya nggak ada sahabat. Dan kalau penahannya tidak ada, itulah yang mau menyebabkan terpotel ya, potong apa terpatah ya. Nah ini sama. Kalau kita sudah bersihkan ini jadinya kayak gini nih, bisa kita lekukkan ya. Jadi tadi menjulang ke atas, sekarang sudah pengikatnya sudah lepas atau kita sudah bersihkan sahabat. Sudah kita bersihkan. Ini harus hati-hati bagian ini ya. Ini bagian yang sangat lunak sekali dan sangat rapuh ya, sangat gampang untuk patah. Jadi kita juga ini harus bertahap ya. Setelah nanti kondisinya itu keras, baru kita bisa lanjutkan membersihkan. Coba tengok sebelah sini. Sebelah sini.
juga harus hati-hati nih sahabat pencinta bonsai ya. Oke. Ini jangan sampai habis sahabat, ini enggak boleh habis ya, jadi kita harus tinggalkan sedikit saja untuk menahan ya. Karena kalau nanti kita habiskan, kadang saya dulu pernah punya kesalahan itu, saya potong sampai bawah, tapi yang terjadi adalah patah. Jadi setelah kita buka sahabat, nah, baru kita bisa melakukan pengurutan ya. Kita bisa urut seperti ini, jadi dia tidak lagi julang ke atas. Tapi pengurutan juga hati-hati, jangan sampai nanti gara-gara diurut yang terjadi adalah patah ya. Dia ini sangat erat hubungannya dengan yang tunas yang terakhir sahabat, sangat erat hubungannya. Jadi memang harus hati-hati ya, harus hati-hati. Saya rasa cukup segitu. Nanti beberapa waktu lagi ya kita akan mengadakan perawatan lagi setelah tunas yang baru ini ya. Ini tunas ini udah bisa kita buka nih sahabat. Ini udah pecah daun ya, udah kita bisa buka, nggak apa-apa ya, bukan dibuka paksa, tapi memang kita buka biar nanti dia segera ngembang ya sahabat, jadi nggak terfokus sama satu, kemudian dia tidak akan kelihatan menjadi berat. Nah itu ya, sudah terbuka. Oke, seperti ini, dan ini bisa kita urut ya seperti ini. Cuman harus hati-hati sekali lagi, karena kalau kita tidak hati-hati, yang terjadi dia akan potel sahabat. Jadi seperti ini ya, seperti ini perawatan singkat kalau menurut saya. Itu sangat penting, karena kalau terlambat sedikit dia akan meninggi sahabat, jadi meninggi dan komposisinya akan jelek ya. Jadi nanti ke depannya setelah nanti ini semua seimbang, mungkin kita akan buang ini ada beberapa daun-daun yang lama-lamanya kita akan buang sahabat, biar dia batangnya, bonggolnya yang sini ya bisa kelihatan. Oke, ini ada bonggol ya, bisa saya lihat. Ini original style sahabat, jadi batok dan sabutnya atau kulitnya itu masih ada ya, masih utuh. Dan ini saya sempat buat ukir-ukir ya sedikit, tapi ya nggak terlalu bagus ya. Itu kreasi ya, kreasi. Dan ini yang bisa saya sampaikan kepada sahabatku semua. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini ya, ini bonsai kelapa gading oren ya, yang sudah mulai pecah daun semua ya, kita bisa lihat. Dan malam hari ini saya melakukan perawatan untuk membersihkan bagian tapis yang bagian ujung atau di bagian daun yang terakhir sahabat semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan informasi kepada sahabatku semua. Semoga informasi ini berguna ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sampai hari ini mendukung channel dari Putra Armol. Saya tahu masih banyak masih banyak kelemahan, tetapi dengan dukungan setia sahabat-sahabat Putra Armol sampai hari ini, channel Putra Armol masih bisa ada, berjaya, bahkan subscribernya juga sudah 1000 lebih. Itu semua karena dukungan dan kerjasama yang baik yang diberikan sahabat-sahabatku semua. Oke sahabatku semua, sampai bertemu lagi di tutorial atau di video saya yang berikutnya. Semoga sahabat-sahabatku semua terhibur dan bisa mendapatkan suatu pengetahuan, bisa mendapatkan suatu ilmu tentang dunia bonsai kelapa. Baik, ini sahabat ya, ini yang kita bersihkan beberapa waktu yang lalu. Yang bisa dilihat ini hanya sebagian intermezzo ya, atau hanya untuk tambahan saja. Demikian ini karya-karya dari Putra Armol ya sahabat. Untuk sementara yang sudah saya lakukan 3 untuk pembersihan. Demikian sahabatku semua, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam satu hobi.